Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada teman kita yang kayaknya gampang banget nabung, tapi ada juga yang gajinya mirip-mirip, akhir bulan uangnya selalu habis. Nah, ini nih teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Oke, biar gampang kita pakai cerita aja ya. Coba bayangin, ada dua rekan kerja, sebut aja si A dan si B. Kalau kita lihat di atas kertas, mereka ini mirip banget. Pekerjaannya sama, gajinya beda-beda tipis, umurnya juga sepantaran. Kelihatannya sih harusnya kondisi keuangan mereka sama kan? Tapi setelah beberapa tahun kerja bareng, disinilah ceritanya jadi menarik. Si A ternyata udah punya tabungan yang lumayan banget, sementara si B, ya gitu deh. Tiap bulan uangnya selalu ludes entah kemana. Beda banget kan hasilnya? Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Kok bisa sih hasilnya beda jauh gitu? Ternyata, jawabannya seringkali bukan soal seberapa gede gaji mereka, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar lagi. Oke, kita bongkar penyebab yang pertama. Dan ini semua berawal dari cara kita memandang uang. Yap, sesimpel itu. Mindset. Jadi gini, ada dua cara pandang yang beda banget. Kebanyakan orang lihat uang itu sebagai alat buat hari ini. Begitu dapat uang, pikiran pertamanya, wah enak nih buat beli apa ya? Beda sama para penabung. Mereka ngelihat uang sebagai alat untuk masa depan. Pikiran pertama mereka, uang ini enaknya diapain ya, biar bisa bertumbuh. Pergeseran kecil, tapi dampaknya luar biasa. Sekarang kita lanjut ke penyebab kedua. Ini adalah sebuah, sebut saja, jebakan umum yang sering banget bikin orang gagal nabung. Ini nih, urutan yang kayaknya udah jadi kebiasaan banyak orang. Pertama, terima gaji, oke? Kedua, langsung bayar semua tagihan, cicilan, dan belanja bulanan. Nah, yang ketiga, baru deh menabung sisanya. Kata kuncinya, jika ada. Dan masalah terbesarnya adalah, seringkali yang nggak ada sisanya. Kenapa? Karena pengeluaran kita itu sifatnya fleksibel. Kalau ada uang lebih, pasti ada aja kebutuhan baru yang muncul. Jadi kalau kita nunggu sisa, ya siap-siap aja, nggak akan pernah ada sisa. Jadi, solusinya gimana? Gampang, logikanya kita balik total. Begitu terima gaji, hal pertama yang harus dilakuin adalah sisihkan dulu buat tabungan. Istilah kerennya, bayar diri sendiri dulu. Nah, setelah itu, baru deh sisanya boleh Anda pakai buat belanja dan kebutuhan lain. Ini perubahan kecil yang efeknya besar banget. Oke, kita masuk ke penyebab ketiga. Yang satu ini agak licik, karena sering banget terjadi tanpa kita sadari. Saya sebutnya pengeluaran tak terlihat. Apa aja tuh? Ya, hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Beli kopi kekinian sepulang kerja, check out barang-barang lucu yang nggak seberapa harganya di toko online, atau bayar langganan aplikasi yang bahkan kita udah lupa kapan terakhir kali membukanya. Kelihatannya kecil-kecil kan? Tapi coba deh iseng-iseng dijumlahin semua pengeluaran kecil itu selama sebulan. Totalnya bisa jadi segini loh. Kaget kan? Inilah yang namanya bocor halus. Sedikit demi sedikit tapi lama-lama jadi bukit pengeluaran. Alasan keempat, dan ini nggak kalah penting, adalah soal kenapanya. Kenapa kita menabung? Seringkali kita lupa sama jawabannya. Soalnya gini, menabung tanpa tujuan yang jelas itu rasanya berat banget. Kayak lari di atas treadmill, capek, keringetan, tapi nggak kemana-mana. Nggak ada garis finish yang kelihatan. Makanya, begitu ada godaan diskon besar, motivasi nabung langsung goyah. Tapi, coba bayangkan kalau kita punya tujuan yang jelas. Misalnya, ngumpulin uang muka buat rumah pertama. Atau mempersiapkan dana pensiun biar tua nanti bisa santai. Atau paling simpel, membangun dana darurat biar hati tenang. Tiba-tiba, menabung itu jadi punya makna, jadi lebih ringan dan semangat. Oke, dari semua penyebab tadi, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Apa sih sebetulnya kunci untuk masa depan finansial kita? Jadi, intinya adalah ini. Jago atau enggaknya kita menabung itu bukan soal seberapa besar penghasilan kita. Sama sekali bukan. Ini semua tentang kebiasaan dan cara kita memperlakukan uang setiap hari. Dan kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Masa depan finansial yang kita impikan itu nggak dibangun oleh satu keputusan besar yang ajaib. Nggak. Ia dibangun dari tumpukan keputusan-keputusan kecil yang kita ambil secara konsisten setiap hari. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dari semua yang sudah kita bahas tadi, keputusan kecil apa yang akan Anda mulai ubah hari ini?